Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriela Rejenti Valian, NIM 2202025084, Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Judul jurnal manajemen saya yaitu Pengaruh Sosialisasi Kuliner, Inovasi Produk Kuliner, dan Citra Produk Kuliner terhadap minat beli konsumen kuliner tradisional di Kota Tangerang Selatan. Abstrak, Kota Tangerang Selatan dikenal sebagai kota pendidikan, multi-etnis, multi-budaya, dan pusat perdagangan bebas. Selain ia memiliki puluhan factory outlet yang tersebar di belahan kota, ia memiliki sejarah kuliner tradisional sangat bagus dimulai dari soto Betawi dan kerak telur yang menjadi primadona. Kota Tangerang Selatan juga memiliki potensi bisnis kuliner yang perkembangan itu semakin mendorong kuliner di daerah lain untuk mengisi keberagaman kuliner Nusantara. Masalah, sejak beberapa tahun silam, bisnis di kota-kota seperti Tangerang Selatan dan kota lainnya masih diisi oleh beberapa bisnis kreatif, di mana termasuk di dalamnya adalah bisnis kuliner. Segala bentuk bisnis tentunya cepat atau lambat pasti akan menuju titik terang, titik di mana persaingan menjadi sedemikian ketat dan buas. Bisnis yang tidak mampu bersaing dipastikan akan tersingkir. Logikanya dalam persaingan membuat profit margin semakin tipis, tapi jangan salah, meski kuliner telah banyak pemainnya, bukan berarti bisnis ini tidak prospek untuk dijalankan. Dunia kuliner di Tangerang Selatan tampak semarak dalam beberapa tahun terakhir ini, dibuktikan dengan hadirnya beberapa restoran di mall dan jalan-jalan perumahan dengan memberikan diskon. Banyak kalangan yang menyatakan kalau menu tradisional akan kembali mendapat tempat di pecinta kuliner. Hal ini disebabkan banyak yang sudah bosan dengan menu-menu modern dan justru melirik menu tradisional. Selain itu, menu-menu tradisional lebih menyehatkan dibandingkan menu-menu modern yang ditawarkan di beberapa restoran. Menu-menu modern yang diyakini banyak yang menyebabkan tubuh tidak sehat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi kuliner, inovasi produk kuliner, dan citra produk kuliner terhadap minat beli kuliner tradisional di Kota Tangerang Selatan. Solusi permasalahan: persaingan yang begitu terbuka antara kuliner lokal dan mancanegara kadangkala menimbulkan kecemasan tersendiri. Mampukah kuliner lokal kita menghadapi kuliner asing, terutama waralaba asing yang telah begitu terkenal? Animo masyarakat akan perkembangan dunia kuliner juga turut mempengaruhi apresiasi terhadap kuliner lokal. Banyaknya acara-acara kuliner yang kini ditayangkan di televisi tentu sangat membantu dalam memperkenalkan kuliner lokal ke masyarakat. Banyaknya event kuliner yang sering diadakan di Tangerang Selatan, seperti Festival Jajanan Bangu, juga semakin memperkaya pengetahuan dan apresiasi akan kekayaan kuliner kita. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang minat beli kuliner tradisional. Pendekatan pemodelan teknik solusi yang akan digunakan sebagai alat analisis yaitu metode analisa regresi berganda. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden konsumen produk kuliner tradisional. Karakteristik responden yang dianalisis adalah jenis kelamin, umur, status nikah, pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh, dan pendapatan. Pada tabel pertama, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel pertama, jumlah responden perempuan 50 orang dengan presentasi 33,33%, sedangkan laki-laki 100 orang dengan presentasi 66,67%. Nah, dapat dilihat bahwa lebih banyak responden laki-laki dari responden perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian besar responden yang memiliki minat untuk mengkonsumsi kuliner adalah laki-laki, sedangkan 33,33% perempuan banyak mengkonsumsi hanya di wilayah rumah tangga. Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan status pernikahan. Pada tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian konsumen produk kuliner tradisional adalah 100 orang yang sudah menikah, yaitu 66,67%. Sementara itu, 50 orang 33,33% itu berstatus belum nikah. Hal ini dikarenakan sebagian besar konsumen membeli makanan jadi untuk rumah tangga. Pada tabel 3, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan responden terdiri dari SD, SMP, SMU, diploma, sarjana, dan pascasarjana. Dari hasil pada tabel 3 bisa dilihat bahwa konsumen produk kuliner tradisional biasanya dilakukan oleh responden yang berpendidikan S1.
yang kebanyakan yang sudah bosan dengan makanan siap saji dan rindu nuansa kampung dan tradisional. Pada tabel 4, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan per bulan. Berdasarkan tabel 4 ini dapat diketahui pendapatan responden diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu kurang dari 500.000, 500 sampai 5 juta. Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa presentasi pendapatan terbesar adalah pada kelompok pendapatan 2.500.000 sampai 5 juta, sebesar 13%. Dari data hasil ini bisa disimpulkan bahwa produk kuliner tradisional berpenghasilan yang lebih banyak di atas 1 juta sampai 5 juta, yang memang kebanyakan para pekerja kantoran yang sudah terbiasa untuk makan siang dan wisata di saat liburan berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk pemerintahan Kota Tangerang Selatan agar memberikan sosialisasi dan inovasi produk kuliner yang cukup optimal untuk meningkatkan jumlah pengusaha kuliner tradisional. Wisata kuliner di Kota Tangerang Selatan harus dilestarikan dan dipertahankan karena sangat dapat membantu pembangunan dan penambah perekonomian. Dengan adanya sosialisasi kuliner di Tangerang Selatan akan membuat hal tersebut semakin terkenal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.